Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan podcast 3 Suara Satu Tujuan. Hari ini kita akan ngobrolin bareng tentang satu teori yang penting banget di dalam dunia pendidikan, yaitu teori behaviorisme. Yaps, betul sekali. Ada banyak tokoh besar di balik teori ini, dan dampaknya besar sekali terhadap cara guru mengajar dan cara siswa belajar. Nah, ngomong-ngomong, pada hari ini kita kedatangan tamu yang spesial loh, yaitu Raib, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, yang sedang mendalami teori-teori pembelajaran dalam dunia pendidikan. Halo Raib. Halo semuanya, senang bisa hadir dan ngobrol bareng di sini. Oke, kita mulai dari awal banget nih. Raib, siapa sih pelopor utama dari madhab atau teori behaviorisme ini? Jadi, pelopor awalnya adalah ilmuwan Rusia, Ivan Pavlov. Dia terkenal dengan eksperimen anjingnya, yang menghubungkan stimulus primer seperti makanan dengan stimulus sekunder seperti nyala lampu atau bunyi lonceng. Reaksinya adalah keluarnya air liur pada anjing. Iya, menarik banget. Yang bikin terkenal itu kan air liur anjingnya tetap keluar meskipun makanannya nggak ada. Asalkan lampunya dinyalakan kan? Betul sekali. Itu menunjukkan bahwa perilaku bisa dikondisikan. Teori Pavlov ini kemudian menjadi dasar dari banyak teori belajar berikutnya. Pavlov. Nah, setelah Pavlov, apa ada lagi tokoh penting di dalam teori behaviorisme ini? Ada Edward L. Thorndike dengan teori hukum efek. Thorndike percaya bahwa ganjaran atau reward bisa memperkuat hubungan antara stimulus dan respons, sementara hukuman itu melemahkan. Jadi semacam kalau kita dapat hadiah karena bisa jawab, kita akan makin termotivasi untuk ulangi respon itu ya. Tepat sekali. Dan tokoh berikutnya adalah B.F. Skinner. Dia mirip dengan Thorndike, tapi dia lebih memilih memakai istilah penguatan atau reinforcement dibanding ganjaran. Menurut Skinner, reinforcement itu bukan cuma memperkuat hubungan stimulus dan respon, tapi juga memotivasi seseorang untuk belajar merespon. Berarti kesimpulannya, teori behaviorisme ini itu fokusnya lebih ke apa yang bisa dilihat ya, perilaku bukan pikiran. Yap, itu poin utamanya. Para penganut behaviorisme sangat menekankan faktor-faktor eksternal. Mereka percaya bahwa kalau lingkungan belajar diatur dan direkayasa dengan baik, tujuan pembelajarannya bisa dicapai dengan efektif. Jadi, belajar menurut behaviorisme adalah perubahan tingkah laku akibat interaksi antara stimulus dan respons. Betul banget. Perubahan kemampuan seseorang dalam bertingkah laku dianggap sebagai hasil dari pola stimulus respon yang sering diulang. Oke, sekarang kita masuk nih ke pembahasan inti. Raib, gimana sih teori behaviorisme ini terlihat di dalam dunia pendidikan di Indonesia dan apa dampaknya? Kalau kita lihat praktik di sekolah-sekolah Indonesia, unsur behaviorisme sebenarnya cukup kuat. Misalnya, penggunaan reward dan punishment masih sering dipakai guru untuk membentuk perilaku siswa. Contohnya seperti ini. Siswa yang rajin dapat bintang, pujian, atau poin plus. Sementara yang terlambat atau tidak mengerjakan tugas mendapat teguran atau pengurangan poin dari guru. Yaps, atau seperti program sekolah berkarakter yang sering membuat aturan dan pembiasaan harian. Itu kan sebenarnya juga bentuk stimulus dan respon. Betul sekali. Termasuk juga kegiatan literasi 15 menit sebelum belajar, salam dan doa sebelum pelajaran, budaya antri, sampai program pembiasaan memakai seragam tertentu di hari tertentu. Semua itu adalah contoh rekayasa lingkungan belajar untuk membentuk perilaku seseorang. Jadi, teori behaviorisme ini memang sudah sering kita gunakan di sekolah-sekolah kita ya, makanya kerasa banget. Iya, tentu. Hal tersebut ada dampak positifnya. Misalnya, yang pertama, disiplin siswa meningkat karena ada aturan dan pembiasaan yang konsisten.
Yang kedua, perilaku baik lebih mudah terbentuk seperti menghormati guru, datang tepat waktu, atau menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, suasana kelas lebih terstruktur, sehingga proses belajar jadi lebih tertib. Tapi pasti ada sisi negatifnya juga kan? Tentu ada. Beberapa dampak negatifnya, yang pertama, siswa jadi belajar karena takut hukuman, bukan karena memahami manfaat belajar. Yang kedua, kreativitas bisa terhambat karena siswa lebih fokus mengikuti perintah guru daripada mengeksplorasi pikiran mereka dan ide mereka sendiri. Yang ketiga, ketergantungan pada reward. Jadi, kalau tidak diberi hadiah atau pujian, motivasi belajarnya akan menurun. Lalu, terkadang pendekatan ini membuat pembelajaran terasa kaku dan satu arah, karena hanya guru yang memegang kendali penuh. Iya, jadi meskipun teori behaviorisme ini punya banyak sekali manfaat, tetap saja harus kita seimbangkan dengan pendekatan lain yang lebih memberikan ruang untuk kreativitas dan berpikir kritis para siswa. Setuju banget. Intinya, behaviorisme tetap punya peran penting dalam pendidikan Indonesia. Tapi, penggunaannya harus bijak supaya tidak menghilangkan kesempatan siswa untuk berkembang secara mandiri. Seperti itu. Wah, seru banget ya pembahasan kita pada hari ini. Mulai dari pembahasan tokoh-tokoh di dalam teori behaviorisme, yaitu Pavlov, Thorndike, Skinner, sampai bagaimana behaviorisme ini mempengaruhi dunia pendidikan di Indonesia. Semoga teman-teman pendengar bisa dapat gambaran yang lebih jelas tentang teori ini ya. Terima kasih sudah mengundang. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.